Nontonin film kolosal menjadi sebuah tontonan yang penuh hiburan karena dibalut dengan banyak aksi, petualangan yang mendebarkan dan tentu aja megah. Film bertema ini biasanya punya budget yang besar dan ngelibatin banyak orang dalam proses pembuatannya. Ceritanya ada yang diangkat dari kisah nyata, terinspirasi dari legenda, atau cuma cerita fiksi doang. Nah, dari ratusan judul film kolosal berikut ini adalah 10 rekomendasi film kolosal terbaik menurut kami sampai saat ini. Much that once was is lost. History became legend. Film pertama, The Lord of the Ring Trilogy 2001, 2002, 2003. The Lord of the Ring Trilogy merupakan film epik bergenre fantasi kolosal yang diarahkan oleh sutradara Peter Jackson dan diangkat dari novel fenomenal berjudul sama karangan Tolkien di tahun 1954 sampai dengan 1955. The Lord of the Ring Trilogy begitu sukses dari segi komersil dan penghargaan, terhitung sekitar 2.933 miliar US dollar pendapatan yang didapat. Sementara dari film terakhirnya saja, The Lord of the Ring The Return of the King mendapatkan 101 penghargaan dan sempat menjadi film yang paling banyak mendapatkan penghargaan sebelum akhirnya dipecahkan oleh Everything Everywhere All at Once. Film trilogi ini dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama Hollywood, antara lain Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Ian McKellen, dan Cate Blanchett. Secara garis besar, film ini bercerita tentang peperangan epik antara golongan baik dan jahat di sebuah dunia yang disebut dengan Middle Earth. Kalau The Lord of the Ring Trilogy dilabelin sebagai film kolosal terbaik dari yang terbaik, kayaknya semua bakal sepakat. Gimana enggak? Berkat tangan dingin dari Peter Jackson, film ini menjadi sajian petualangan yang menghibur. Peperangan yang begitu epik, visual yang luar biasa indah, apalagi lengkap dengan para pemain-pemainnya yang nampilin acting dengan kualitas tinggi. Sungguh film yang wajib ditonton. Wish the ring had never come to me. And change the course of the future. Selanjutnya, Apocalypto 2006. Apocalypto yang rilis tahun 2006 ini merupakan film yang digarap oleh sutradara Mel Gibson yang sukses meraih rating tinggi. Nggak cuma jadi sutradara aja, tapi Mel Gibson ini juga ikutan nulis naskahnya bareng Farhad Safinia dan ngeproduserin juga dengan Bruce Davey. Film ini bercerita tentang kisah peradaban Maya yang dibintangi oleh para aktor berparas Latin seperti Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, dan Raul Trujillo. Setting film Apocalypto ini diambil di Meksiko yang mana merupakan tempat tinggal suku Maya pada zaman batu. Apocalypto mengajak kita untuk mengikuti perjalanan seorang pria muda bernama Jaguar Pau. Konflik terjadi ketika desa tempat tinggalnya diserang oleh pasukan suku musuh dan Jaguar Pau pun terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan keluarganya. Dimulailah perjuangan yang menegangkan saat Jaguar Pau harus melewati hutan yang penuh dengan bahaya, menghindari perburuan dan bertahan hidup di tengah kekejaman alam dan manusia. Gibson berhasil ngehadirin pemandangan luar biasa yang memukau dengan menggambarkan kehidupan dan lingkungan suku Maya. Beliau juga nggambarin pertempuran dan kejar-kejaran dengan intensitas yang tinggi, sehingga kita sebagai penonton jadi nggak bosan dan tetap fokus menikmati. Penampilan akting dari Rudy Youngblood dalam film ini juga patut untuk diacungkan jempol. I came back home to raise crops and God willing. Well, that's a bit sudden, but all right. In a land of timeless beauty. Selanjutnya Braveheart 1995. Setelah tadi Mel Gibson menjadi sutradara dan penulis, nah kali ini di daftar film selanjutnya dia ikutan menjadi salah satu aktornya dan tentu aja menjadi sutradaranya juga dengan filmnya yang berjudul Braveheart. Film ini merupakan film kolosal yang ceritanya diangkat dari kisah nyata perjuangan prajurit Skotlandia pada abad ke-13 melawan pemerintahan Inggris. Selain Mel Gibson, ada juga Sophie Marceau, Brendan Gleeson, dan Brian Cox yang ikut menjadi pemeran di film yang dirilis pada tahun 1995 lalu ini. Braveheart ini berlatar tahun 1280 dengan mengisahkan tentang Randall Wallace, seorang pemuda yang harus meninggalkan rumahnya sendiri di Skotlandia. Hal ini dikarenakan karena Inggris telah berhasil menyerbu ke negerinya melalui kendali Raja Edward Longhans.
Setelah pergi dan melanglang buana ke berbagai penjuru Eropa, Wallace akhirnya mutusin kembali ke Skotlandia untuk melawan kolonialisme di Inggris. Rasanya nggak ada film lain yang tepat dan mengesankan menggambarin perasaan rakyat Skotlandia dalam perlawanan mereka dengan Inggris selain film ini. Melalui perang yang sangat luar biasa, Wallace pun pada akhirnya menjadi simbol dari perjuangan bangsa Skotlandia dalam menumpas penjajah kolonial Inggris. Mel Gibson sebagai aktor yang juga sukses menampilkan sisi kepahlawanan dan kepemimpinan dari seorang Randall Wallace. Where are you going? I'm going to pick a fight. Selanjutnya Seven Samurai 1954. Seven Samurai merupakan film legendaris asal Jepang yang rilis pada tahun 1954 karya sutradara legendaris Akira Kurosawa. Film yang masih dengan visual hitam putih ini dibintangi oleh Toshiro Mifune, Takashi Shimura, dan Keiko Tsushima. Seven Samurai sendiri menjadi film legendaris yang menginspirasi berbagai karya lainnya bahkan hingga sekarang. Bersetting di Jepang pada periode Sengoku, Seven Samurai terbagi menjadi dua kisah. Yang pertama menceritakan tentang perjalanan Kembei, seorang samurai senior yang ngumpulin 6 samurai buat melindungi desanya dari para bandit yang kerap mengganggu keamanan desa. Lalu kisah kedua menceritakan gimana Kembei ngumpulin para samurai lainnya untuk bergabung bersamanya biar melawan para bandit. Persiapan demi persiapan dilakukan sampai akhirnya siap melawan para bandit tersebut. Cerita dari Seven Samurai emang sederhana, tapi film inilah yang memperkenalkan penggunaan ensemble cast. Karena pada zaman dahulu masih asing dengan protagonis biasanya beraksi seorang diri saja. Nah, film ini dengan briliannya nampilin 7 samurai dengan porsi yang sama-sama pas. Durasinya yang panjang juga terbayarkan berkat keseimbangan cerita dan aksinya. Slave who became a gladiator. The gladiator who defied an emperor. Selanjutnya Gladiator 2000. Gladiator merupakan film kolosal bergenre drama action yang digarap oleh sutradara ternama bernama Ridley Scott. Kisahnya sendiri mengambil latar belakang Kekaisaran Romawi. Film yang rilis pada tahun 2000 ini diperankan oleh aktor dan aktris terkenal yakni Russell Crowe, Joaquin Phoenix, dan Connie Nielsen. Gladiator banyak mendapatkan ulasan positif serta juga menerima banyak penghargaan yang mana puncaknya mereka menyabat 5 penghargaan Oscar, termasuk Best Original Screenplay, Best Supporting Actor, dan Best Director. Gladiator mengisahkan tentang Maximus, seorang kesatria pemberani. Dia merupakan seorang kesatria yang mampu membuat Germania tunduk pada Roma dalam sebuah peperangan. Namun perselisihannya dengan anak kaisar Roma bikin dia harus hidup menjadi petarung atau gladiator di Colosseum. Berkat riset yang mendalam, Gladiator sukses menjanjikan cerita yang begitu epik yang memikat penontonnya. Banyak adegan-adegan aksi yang begitu menegangkan. Shoot-shoot established yang banyak dipakai pun bakal ngebikin kita terpukau ngeliat gimana kemegahan Romawi di masa lalu. Country shaken by years of civil war for domination. Selanjutnya Redcliffe 2008. Redcliffe merupakan film drama kolosal action yang kisahnya diadaptasi dari novel sejarah berjudul Romance of the Three Kingdoms karya Luo Guizhou. Film ini disutradarai oleh John Woo dan dibintangi oleh sederet aktor-aktris senior Cina yakni Tony Leung, Zhao Wei, dan Zhang Fengyi. Redcliffe ini mengangkat kisah perang di masa dinasti Han 208 Masehi. Dengan kisahnya dimulai dari permintaan Perdana Menteri Cao Cao kepada sang kaisar membuat mengekspansi daerah selatan yang sudah dikuasai oleh Liu Bei dan Sun Quan. Cao Cao berencana untuk menghabisi Liu Bei pada saat ekspansi ke wilayahnya. Tetapi Liu Bei ternyata berhasil kabur dengan para pengungsi. Dan akhirnya Liu Bei malah bekerja sama dengan Sun Kang untuk mengibarkan bendera perang melawan Cao Cao. Redcliffe menjadi peperangan yang luar biasa epik. Formasi pertempuran dan peperangannya luar biasa seru. Ada juga adu strategi cerdas menggunakan elemen alam buat mengakali musuh yang bikin kita pengen bertepuk tangan terus. Dengan filmnya yang sebagus ini, semua teknik slow-mo dan subplot romance menjadi termaafkan.
3,000 years ago, ignited the greatest battle ever fought. I want her back. Selanjutnya Troy 2004. Film ini sendiri mengangkat kisah tentang perang antara bangsa Troy dengan bangsa Sparta. Wolfgang Petersen diangkat menjadi sutradara dalam film ini dan juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama pada masanya, yakni Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, dan Diana Kruger. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini berbudget sekitar 175 juta US dollar dan meraup keuntungan sebesar 497,4 juta US dollar. Troy mengisahkan tentang Pangeran Troya dan adiknya Paris yang ngadain negosiasi damai dengan bangsa Sparta. Namun ternyata akhirnya Paris jatuh cinta dan membawa kabur istri dari Raja Sparta ke Troya. Peperangan antara kerajaan Troya dan pasukan Sparta pun terjadi. Di peperangan itu muncullah Achilles, seorang prajurit legendaris dari Troya. Troy menjadi penggambaran epik tentang perang dalam kepahlawanan yang mengikat psikologi. Perang berdarah dengan erotisme dan juga petualangan besar dengan kelicikan politik di dalamnya. Tiap aktornya juga menyajikan penampilan akting yang maksimal, terutama Brad Pitt. Why do you think you're in here? A collaborator in a counter-revolution. You are a traitor, you are a collaborator, and you are a counter-revolution. Selanjutnya, The Last Emperor 1987. The Last Emperor merupakan film yang mengangkat tentang kisah seorang kaisar dadakan yang diangkat sebagai kaisar pada umur 3 tahun. Film ini rilis pada tahun 1987 dan mendapatkan izin syuting di Forbidden City. Berdurasi sekitar 163 menit, The Last Emperor ini digarap oleh sutradara Bernardo Bertolucci dan dibintangi oleh John Leon, John Sen, Ryuichi Sakamoto, dan Richard Fu. Film ini dengan luar biasanya menyabet 9 penghargaan di ajang Oscar, termasuk pada kategori Best Director, Best Cinematography, dan Best Picture. Cerita film ini bermula dari diangkatnya Puyi sebagai seorang kaisar ketika dia masih berumur 3 tahun. Puyi juga nggak tahu menahu tentang apa yang terjadi di luar dinding istananya. Sampai akhirnya sistem pemerintahan berubah menjadi republik dengan Dr. Sun Yat sebagai presiden pertamanya. Setelah perubahan sistem pemerintahan tersebut, Puyi akhirnya kehilangan kekuatan imperialnya. The Last Emperor menggambarkan kehidupan seorang kaisar terakhir Cina dengan sangat unik dan menarik. Cerita yang disuguhkan dengan sangat solid, sukses menggambarkan gimana perubahan negeri Cina kuno yang imperialis menjadi negeri komunis. Berbagai sisi kemanusiaan dan sisi lain dari Kaisar Puyi juga ditampilkan dengan sangat baik, menarik, dan menyentuh sekaligus emosional. And in a mutual respect for our national identities. You think a man can become emperor again? Yes. And Mr. Omura here is willing to spend what? We will pay you $400 a month. 5. How many others? Selanjutnya The Last Samurai 2003. The Last Samurai merupakan film action kolosal yang rilis pada tahun 2003 ini, disutradarai serta diproduksi bersama Edward Zwick, John Logan, dan juga Marshall Herskovits. Bintang dari film ini diantara lain ada Tom Cruise, Ken Watanabe, dan Hiroyuki Sanada. Berdurasi sekitar 154 menit, film ini bisa dibilang sukses karena meraup keuntungan karena mendapatkan pemasukan sebesar 456,8 juta US dollar dari budgetnya yang sebesar 140 juta US dollar. The Last Samurai juga sukses masuk ke dalam nominasi Academy Awards, Golden Globe Awards, dan National Board of Review Award. The Last Samurai bercerita tentang pemberontakan kelompok Katsumoto terhadap pemerintahan Jepang. Menanggapi pemberontakan tersebut, pemerintahan Jepang meminta bantuan Amerika Serikat dan dikirimkanlah seorang veteran perang saudara bernama Kapten Nathan Alger. Nathan pun diutus untuk melatih tentara kekaisaran menggunakan senapan Winchester. Walaupun alur cerita sejarahnya dapat banyak kritikan dari sana-sini, tapi The Last Samurai mampu menggambarkan sejarah hilangnya samurai di Jepang. Drama yang dihadirkan juga dipoles dengan kuat dan kaya akan wawasan lintas budaya. The Last Samurai juga berisikan kombinasi yang langka, yaitu film full action tapi juga banyak momen magis kecil, seperti adegan saat Katsumoto ngomongin tentang bunga sakura. Aktor-aktornya juga tampil meyakinkan, apalagi para pendukungnya yang tampil luar biasa. Apparently, this is the only job for which I am suited. Man, this samurai, Katsumoto. Dan untuk film yang terakhir, ini ada film 30 Assassins 2010.
30 Assassins merupakan film remake dari film hitam putih berjudul sama yang rilis pada tahun 1963 karya sutradara Eiichi Kudo. Film yang berdurasi sekitar 141 menit ini digarap oleh sutradara Takashi Miike yang sudah malang melintang di sinema Jepang dan dibintangi oleh Koji Yakuso, Takayuki Yamada, Suyuki Isaya, dan Tsuyoshi Ihara. Sesuai dengan judulnya sendiri, film ini berlatar pada tahun 1840 dan menceritakan tentang 12 samurai dan satu orang pemburu yang diam-diam bersekongkol untuk membunuh Tuan Matsudira Taritsugu, pemimpin pembunuh klan Akashi. 13 orang tersebut ingin membunuhnya demi untuk gagalin pengangkatannya ke Dewan Kekosugunan yang kuat. 30 Assassin memang sudah pasti sangat menonjolkan action dan itu terbukti dengan sajian aksi-aksinya yang seru dan menegangkan. Peperangan 13 orang melawan 200 orang ditampilkan dengan sangat mengasihkan dan didukung dengan efek yang bagus dan setting perkampungan tempat peperangan yang realistis. Itulah tadi sederet film kerajaan atau kolosal terbaik yang udah kami susun. Tertarik nonton yang mana nih? Tulis yuk di kolom komentar.